Jadi selamat datang pada presentasi proyek ini. Jadi proyek ini berjudul penyemprotan otomatis pada jalan tambang menggunakan sensor debu dan sensor ultrasonik berbasis ESP32. Jadi saya John Alvaro Sekretarigan NIM 1212480 akan mempresentasikan ringkasan dari proyek ini. Jadi proyek ini memiliki anggota kelompok yaitu Albertus Rayanduta, Daryl Abrar Wahid, Ferdinand Sinorat, lalu ada saya sendiri Juan Alvaro Sekretarigan. Selanjutnya ada Alessandro Audrey Pramudia, dan terakhir ada Ramadan Tahir Ahmad. Jadi untuk latar belakang, industri pertambangan menghasilkan polusi debu yang signifikan seperti debu PM10 hingga PM2.5. Oleh karena itu, kami memberikan inovasi yang dapat menjawab masalah ini, yaitu penyemprotan otomatis pada jalan tambang berbasis ESP32 tersebut. Jadi untuk rumusan masalah, kami memiliki 3 pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem penyemprotan air otomatis berbasis IoT yang mampu mendeteksi konsentrasi debu dan keberadaan kendaraan secara real time. Lalu yang kedua, apa saja kendala operasional termasuk ketersediaan air bersih, perencanaan awal, dan kebutuhan pelatihan yang muncul dalam penerapan sistem ini di lapangan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana efektivitas pengendalian debu yang ingin dicapai oleh sistem otomatisasi dalam pembersihan debu di area pertambangan. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, tujuan dari proyek ini adalah merancang struktur sistem penyemprotan air otomatis pada jalan tambang dengan memanfaatkan mikrokontroller ESP atau yang bernama ESP32, lalu sensor debu dan sensor ultrasonik. Lalu menganalisis kendala operasional dalam penerapan sistem otomatisasi penyemprotan air pada jalan tambang. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas pengendalian debu melalui pengujian sistem penyemprotan air otomatis pada jalan tambang. Manfaat yang dapat dirasakan adalah mengurangi polusi debu di area tambang, menghemat penggunaan air, meningkatkan keselamatan kerja, dan yang terakhir menyediakan data untuk mengembangkan sistem serupa di bidang lain. Mungkin saya akan bedah manfaat-manfaat dari ini. Jadi untuk mengurangi polusi debu di area tambang, ini sangat benar karena proyek kami bertujuan untuk membersihkan debu di jalan tambang, yang dimana jika debu-debu tersebut dibersihkan, maka polusi juga akan mulai terkurangi. Lalu yang kedua adalah menghemat penggunaan air. Ini sangat betul karena dengan adanya penyemprotan otomatis, maka tidak ada air yang terbuang, sehingga air yang digunakan hanya tergantung dari bacaan sistem yang ada. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan keselamatan kerja. Ini sangat betul karena jika polusi debu mulai terkurangi, yaitu polusi debu di area tambang mulai terkurangi, maka keselamatan para pekerja juga akan terjauh dari penyakit yang dapat terdampak dari debu tersebut. Karena debu tambang sendiri dapat berdampak buruk bagi kesehatan, mulai dari iritasi mata hingga penyakit pernapasan. Lalu yang terakhir adalah menyediakan data untuk pengembangan sistem serupa di bidang lain. Jika proyek ini dapat bermanfaat atau dapat berhasil, maka proyek ini juga dapat digunakan ulang pada sektor-sektor atau bidang lainnya. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen kuantitatif, dan langkah-langkahnya adalah perancangan, pembuatan prototipe, dan pengujian laboratorium. Lalu yang untuk pengumpulan datanya adalah kami melakukan studi literatur dan pengujian simulasi. Studi literatur dilakukan untuk menjadi basis data pengetahuan dari proyek ini, karena kami harus mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya yang bersangkutan dengan proyek ini, agar kami dapat berpikir matang apa saja yang kurang, apa saja yang harus ditambahkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu untuk sistem dan alat, di sini saya hanya menampilkan 4 alat, yang dimana jika saya menampilkan semua alatnya akan sangat banyak, dan 4 alat ini adalah 4 alat utama dari proyek ini. Yang pertama sensor debu, yaitu sensor debu di GP2Y1010AU0F, lalu sensor ultrasonik HCSR04, lalu microcontroller ESP32, dan akuator yaitu pompa air otomatis. Lalu untuk diagram alih sistem, pertama sensor akan membaca debu dan kendaraan. Lalu jika debu tinggi dan kendaraan terdeteksi, maka pompa akan aktif. Tetapi jika debu tinggi dan kendaraan tidak terdeteksi, maka pompa tidak akan aktif. Dan juga sebaliknya, jika kendaraan terdeteksi dan debu tidak tinggi atau rendah, maka pompa tidak akan aktif juga. Lalu setelah penyemprotan, sistem akan kembali normal atau idle, dan akan mulai membaca debu dan kendaraan, dan terus menerus. Lalu untuk hasil simulasi yang didapat adalah
kami mendapat respon sistem yaitu 3 detik, yang dimana ini cukup sangat cepat. Lalu penurunan debu rata-rata 82,2%, yang dimana sangat efektif angkanya. Dan ini cukup tidak realistis, tetapi ini balik lagi, ini hanya simulasi yang dimana kami menggunakan tepung terigu yang dimana tepung terigu sendiri mudah dibersihkan oleh air. Lalu volume air rata-rata 9,86 ml per siklusnya. Ini memiliki alasan yang sama seperti penurunan debu, yaitu karena kami menggunakan tepung terigu yang cukup mudah dibersihkan daripada debu tambang. Karena debu tambang sendiri memiliki ukuran partikel yang berbeda daripada debu tambang sendiri memiliki ukuran partikel yang berbeda daripada tepung terigu. Lalu untuk kendala dan pengembangannya, kendala yang dirasakan adalah fluktuasi pembacaan sensor dan akurasi sensor ultrasonik. Jadi sensor-sensor yang kami gunakan di sini, yang di project ini digunakan, terkadang membaca tidak akurat, dimana jika dilakukan suatu percobaan dan dengan percobaan yang sama, pembacaannya mungkin berbeda-beda, sehingga terdapat fluktuasi dan tidak akurat. Lalu sehingga dibutuhkan pengembangan. Jadi untuk kendala tersebut dibutuhkan perbaikan agar sistem dari project ini menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk pengembangan di sini adalah jika mau digunakan di sektor pertambangan lebih luas, maka dibutuhkan integrasi IoT real time, sensor laser presisi, lalu tenaga surya dan multi nozzle untuk jalan lebar. Jadi integrasi IoT real time ini digunakan untuk agar sistem dapat berjalan seiring waktu terus menerus. Lalu sensor laser presisi ini untuk menggantikan sensor ultrasonik dan sensor debu agar lebih presisi lagi. Lalu tenaga surya untuk menggantikan baterai yang dimana baterai sendiri kami gunakan sebagai pusat daya pada proyek ini. Lalu untuk multi nozzle ini digunakan untuk jalan lebar yang dimana pada proyek kami ini kami menggunakan nozzle satu ujung saja, yang dimana itu hanya cukup untuk jalan yang normal dan tidak efektif jika untuk jalan lebar. Jadi untuk jalan lebar memerlukan multi nozzle. Lalu untuk kesimpulan, sistem penyemprotan otomatis efektif menurunkan debu hingga 82,2%. Ini didapatkan dari hasil simulasi sebelumnya. Lalu yang kedua, menghemat penggunaan air. Ini juga didapat dari hasil simulasi. Dan yang terakhir, potensial diimplementasikan pada skala industri dengan beberapa pengembangan lanjutan. Ini seperti pada bagian ini, itu bagian pengembangan. Tetapi jika di bagian pengembangan ini hanya di bagian pengembangan pada sektor penambangan yang lebih luas. Jadi jika untuk di skala industri yang lainnya, maka dibutuhkan alat-alat baru mungkin, dan codingan pada sistem yang baru lagi. Jadi itu saja presentasi dari saya, Jonal Favorit Christopher Tarigan, NIM 1212480. Terima kasih.